Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, untuk mengawali belajar kita, marilah melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab 4, yaitu bangun ruang. Tentunya sudah pernah belajar bangun ruang ya di kelas sebelumnya. Ya, di kelas 6 ini kita akan belajar bangun ruang apa saja. Ada kubus, balok, prisma segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Ya, hari ini kita akan belajar ciri-ciri bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang apa saja yang akan kita pelajari? Yuk simak penjelasan Ustazah. Sebelum masuk ke ciri-ciri bangun ruang setiap bangunnya, mari kita pelajari dulu bagian-bagian dari bangun ruang. Teman-teman masih ingat ada apa saja? Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Oke, kita ke contoh bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita pelajari yang pertama adalah kubus. Ya, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Mana yang termasuk titik sudut? Ya, betul sekali, ini yang di pojokan ya titik sudutnya. Ini ada berapa titik sudutnya? Coba kita hitung yuk. Titik sudut A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Titik sudut E, F, G, dan H. 1, 2, 3, 4. Jadi, sebuah kubus memiliki 8 titik sudut. Oke, kita masuk ke sisi ya. Ini sisi bidang ya. Ya, sisi kubus ada berapa? Ya, 6, betul sekali. Yang semuanya berbentuk persegi yang sama luas ya. Di mana sisi-sisi yang sehadap itu sejajar. Apa itu penjelasannya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita masuk dulu ke rusuk. Rusuk ini adalah rusuk nih. CG, GH itu adalah rusuk. Coba kita hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk sebuah kubus ada 12. Oke, kita ingat kembali. Sisi kubus semuanya sama, berbentuk persegi yang luasnya sama dan sisi yang sehadap itu sejajar. Memiliki 6 sisi ya, kubus itu memiliki 6 sisi. Memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Oke, next. Ya, di sini lebih jelas lagi ya. Ada sisi atas ini yang sisi EFGH yang berwarna pink itu merupakan sisi atas. Nah, ini sisi ABCD itu merupakan sisi bawah. Lawannya atas adalah bawah. Kemudian sisi depan ada ABFE dan sisi belakang ada DCGH ya. Di depan ada belakang. Kemudian ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri di sini bernama sisi ADHE dan sisi kanan
BCGF. Setiap sisinya berbentuk persegi ya, yang luasnya sama. Oke, di sini akan kita bahas pasangan sisi yang sejajar. Teman-teman masih ingat apa itu pengertian sejajar? Sejajar itu jika kedua sisinya tidak akan pernah bertemu. Jadi ketika sisi tersebut diperbesar dengan sisi yang sejajarnya itu tidak akan pernah bertemu. Tidak bertemu maksudnya bagaimana? Tidak akan berpotongan, ya. Contoh sisi yang berpotongan, sisi ABFE dengan sisi BCGF. Ini kalau diperlebar itu akan berpotongan ya di sudut F dan B. Jadi makanya disebut ABFE dengan BCGF itu merupakan sisi yang tidak sejajar. Yang sejajar dengan ABCD yang mana? Sisi ABCD ini ya. Tadi sisi ABCD yang sejajar dengan sisi ABCD adalah sisi yang ada di depannya. Persis. Yang jaraknya sama, yaitu sisi EFGH. Kemudian sisi BCGF itu yang tadi kita misalkan, ini sisi sejajarnya BCGF itu adalah sisi ADHE, betul. Sisi yang ada di depannya, ya. Ingat-ingat, sisi sejajarnya adalah sisi yang ada di depannya. Oke. Kemudian ada satu lagi, sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH ya. Sisi depan dengan sisi belakang. Oke, kita lanjut ke pasangan rusuk yang sejajar. Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD ya, tidak akan pernah berpotongan. Kemudian EF dan HG. Rusuk BC sekarang. Rusuk BC sejajar dengan rusuk AD, FG, dan EH. Kemudian rusuk AE. Rusuk AE ini yang tegak sejajar dengan rusuk BF, CG, dan DH. Ini ya. Kemudian kita titik sudut. Tadi sudah dibahas ya, titik sudutnya ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Kalau titik berarti disebutkannya satu huruf. Kalau sisi disebutkannya 4 huruf. Jika teman-teman sudah paham, insya Allah mudah ya. Tidak perlu dihafal, cukup diingat-ingat saja. Kalau sisi itu menyebutkannya 4 huruf untuk kubus. Karena untuk menjadi sebuah bangun datar, sisi itu kan sebut bangun datar ya, itu memerlukan 4 titik, 4 pojokan. Jadi untuk menunjukkan, untuk menamai sebuah sisi memerlukan 4 huruf. Kemudian rusuk bagaimana? Rusuk memerlukan 2 huruf. Kenapa? Karena rusuk itu kan ini kerangka ya, yang bisa membentuk kerangka. Kalau digambar jadi seperti garis. Kalau garis itu kan disebutkannya 2 huruf. Oke, sudah jelas ya untuk persegi. Kita lanjut ke untuk kubusnya. Kita lanjut ke balok ya teman-teman. Di sini ada balok yang bernama PQRS TUVW. Ya, ini juga ada bagian-bagiannya, ada titik sudut, rusuk, dan sisi. Untuk sisi persegi jumlahnya ada, betul sekali. Untuk rusuk balok jumlahnya ada 6 ya, sama seperti kubus. Tapi untuk kubus setiap sisinya berbentuk persegi. Sedangkan untuk balok, setiap sisinya itu berbentuk
persegi panjang ya. Kemudian memiliki rusuknya ada berapa? Ya, rusuknya ada 12 juga. Di mana rusuk yang sejajar itu sama panjang ya. Kemudian memiliki berapa titik sudut? Pojokannya ada berapa? Ya, betul sekali ada 8. Oke, kita lanjut ke ini ada sisi atas bawah yang seperti tadi ya untuk bangun kubus. Oke, kita masuk ke pasangan sisi yang sejajar. Ini hampir sama dengan sisi kubus ya untuk pasangan sisi sejajarnya. PQRS, PQRS sejajar dengan yang di depannya. TUVW, oke. PSWT, sisi PSWT. PSWT sejajar dengan QRVO. Ya, betul sekali. Pokoknya sisi kiri sejajarnya dengan sisi kanan. Sisi atas sejajarnya dengan sisi bawah. Sisi depan sejajarnya dengan sisi belakang. Lanjut ke pasangan rusuk yang sejajar. Kalau untuk bangun ruang balok, rusuk yang sejajar itu sama panjang ya, karena tidak semua rusuknya sama panjang. Ke-12-nya rusuknya itu tidak sama panjang. Tidak seperti di kubus. Kalau kubus itu semua rusuknya sepanjang. Kalau di balok, rusuk yang sama panjang itu yang sejajar. Ya, ini ada rusuk PQ sejajar dengan TU, SR, dan VW. Ya. Ini yang sejajar sama panjang. Sisi QR sejajar dengan PS, TW, dan UV. Sisi PT, ini sisi tegaknya, sejajar dengan sisi QU, RV, dan SW. Untuk titik sudutnya ada apa saja? Titik sudut P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Titik sudut satu huruf ya, diingat-ingat ya. Sisi ada 4 dan rusuk itu ada 2 huruf. Masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma tegak segitiga. Kenapa dinamakan prisma tegak segitiga? Kalau prisma ya, itu alas dan atasnya itu sama. Sisi alas dan tutupnya sama. Jadi untuk kubus dan balok, coba alas dan atasnya sama nggak bentuknya? Kubus. Iya, kubus alasnya berbentuk persegi, atasnya juga berbentuk persegi. Iya, jadi kubus, balok juga termasuk prisma. Nah, ini di sini prisma tegak segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, betul sekali. Jadi ini dinamakan prisma tegak segitiga, alas dan atas yang sama-sama berbentuk segitiga. Ini adalah tinggi prismanya ya, dan ada sisi tegaknya. Selain sisi alas dan atas itu ada sisi tegak. Oke, di sini prisma tegak segitiga itu memiliki 5 sisi. Terdiri atas 3 sisi tegak dan 2 sisi yang lainnya, yaitu sisi alas dan tutup atau atasnya ya. Kemudian memiliki berapa rusuk ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi prisma tegak segitiga itu memiliki 9 rusuk. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi prisma tegak segitiga itu memiliki 6 titik sudut. Next. Di sini ada sisi-sisi tegaknya ya, ada prisma tegak segitiga PQR STU. Sisi tegaknya. Oke, meskipun ini bentuknya ini, jadi untuk menunjukkan sisi-sisinya, kita lihat di sini ada yang memakai 4 huruf dan 3 huruf ya. Segitiga, seginya ada 3 kan ya ini ya. Jadi nanti hurufnya juga ada 3. Oke, untuk sisi tegak dulu, di sini ada PQTS, ini yang di depan. Kemudian yang di samping sini ada QRUT, ya, QRTU ini. Kemudian ada sisi P,
RUS. Ya, sisi tegaknya ada 3. Sisi tutup dan alasnya berturut-turut adalah sisi tutup berarti yang di atas STU dan alas berarti yang di bawah PQR. Ya, ini karena atas dan alasnya itu berbentuk segitiga, jadi hurufnya juga ada 3. Oke, rusuk-rusuknya adalah ada PQ, QR, RP, ST, TU, dan US. Kemudian di sini ada titik sudutnya, ada apa saja ya? Ada titik sudut P, Q, R, S, T, dan U. Ya, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.